Jadi Mbak Upi juga udah melempar ya. Di TV itu kehidupan sehari-hari kita adanya capres-capresan, terus apalagi perang, dan juga yang di perang, tengah-tengahnya ini perang, di tengah-tengahnya ada bunuh-bunuhan di kalangan rakyat. ya, kriminalnya Pembunuhan tinggi. sekali. Nah, itu hiburan kita itu. Hiburan kita dari TV yang dipertontonkan adalah tentang itu semua kesehariannya. Menurutku lagi intensnya banget ya pembicaraan apa ya kita konsumsi di televisi gitu atau di sosial media tentang perang, tentang kejadian-kejadian kriminalitas gitu yang mengerikan sampai aku ngerasa capek gitu loh Kak untuk mengkonsumsi itu semua gitu. Kayak ada mekanisme kita kan ketika vulnerable kemudian mencoba mencari cara untuk mengeluarkan vulnerable itu kan kayak kesedihan yang nggak bisa dideskripsikan gitu ya karena pembacaan berita yang cepat banget gitu ya kan kalau nggak buka sosmed sebentar aja tuh pas lihat ini kenapa tiba-tiba yang viral udah ganti lagi terus kok kriminalnya nambah lagi problem pelecehan gitu kadang-kadang muncul ada banyak terus kayak ada antara simpati kita jadi berusaha antara mau mengikuti tapi juga ingin lari dari situ karena kita berada di rutinitas yang sebenarnya menekan kita juga gitu. Jadi ya kalau aku ya kayak aku tuh sekarang beberapa minggu ini tuh memang lagi merasa bahwa dunia ini kok kayaknya vulnerable banget ya kayak menyedihkan sekali tapi aku nggak tahu gitu gimana mengatakan sedihnya karena aku masih bisa tertawa ya tadi kayak kata Ara gitu kan masih bisa tiba-tiba nonton film terus ketawa nanti ngobrol sama temen ketawa kerja capek tontonan paling murah TV kan klik buka TV lah gitu ya TV ini kalau film-film yang gitu saya malas gitu ya terus terang aja film yang penuh tangis gitu capek juga ya hiburan kok disuguhi dengan film yang penuh drama gitu ya cinta patah hati gitu aduh nggak hiburan gitu loh nggak menghibur akhirnya nonton berita nah nonton berita ini juga menegangkan akhirnya saya juga bertanya-tanya apakah memang disebut hiburan di saat kita senggang untuk memulihkan rasa capek itu di masa modern itu ya seperti ini sesuatu yang menegangkan karena ternyata banyak juga loh yang mencari hiburan misalnya nonton film yang lebih memilih yang horor atau tembak-tembakan yang menegangkan. Berjarak ya jadinya soalnya. Kalau pas kita yang mengalami kan misalnya gitu kalau mengalami kecopetan kita tentu nggak ingin ada di situasi itu dan jadi tidak berjarak sehingga reaksi kita kan langsung reaksi di situ nggak kita kenali sebenarnya tapi kayak intuitif keluar gitu kan emosinya keluar. Tapi begitu menonton adegan ada perampokan kemudian kita berkomentar gitu ya kalau ada berita perampokan pembunuhan terus kita berkomentar di situ kemudian kita kan jadi kayak membuat jarak sehingga kita mengenali rasa tersebut jadi katarsis kan jatuhnya gitu sebenarnya hanya untuk mengeluarkan luapan emosi yang karena rutinitas kita kadang-kadang kan kita nggak bisa ya ngeluarin emosi-emosi tertentu aku tuh 3 minggu lalu anjing kesayanganku tuh kan mati ya Mbak aku harus nyuntik mati karena udah sakit banget tumor terus kalau pas mengingat dia pas kejadiannya itu ya nangis biasa, cuman ya udah biasa gitu. Tapi begitu nonton video anjing yang disuntik mati, jadi anjing lain nih sebenarnya gitu kan atau nonton jadi aku malah mencari ketika orang harus kehilangan hewannya. Aku melihat mereka menangis, disitulah aku kemudian bisa lebih mengekspresikan lagi. Terus pas dipikir-pikir, lah kan aku ngalamin sendiri ya sebenarnya. Kita bertukar. Di situ seakan-akan ada satu hubungan, ada solidaritas, ada empati, ada simpati, ada kebersenasiban gitu ya. Tapi menurutku di daerahku atau orang-orang terdekatku mungkin ya, itu tuh memang sama aja mencari support group kali ya. Makanya kalau misalkan kita merasakan ada yang kehilangan anggota keluarga atau apa, itu kan kadang suka membicarakan hal yang serupa. Oh iya, aku juga dulu pernah mengalami itu atau apa ya, kalau anak muda putus cinta gitu kan. Kayak kita curhatkan ke teman sebaya gitu atau yang sudah pernah mengalami seperti itu supaya ada pemulihan tapi lewat ngobrol gitu. Karena mungkin kita juga nggak ada jarak gitu untuk cari orang profesional gitu. Bahkan kalau misalkan nyari-nyari di Instagram atau di mana itu kan suka keluar yang sama ya algoritmanya jadi terus-terusan gitu kayak tadi mungkin ceritanya Kak Upi kesedihan anjingnya itu mesti disuntik mati terus dapat algoritma yang sama terus-terusan mencari itu kan somehow mengobati mungkin ya.
1 bulanan ini ya, saya kan lagi riset itu di masyarakat pinggir hutan ya. Jadi masyarakat yang mengelola lahan pertanian tapi di hutan-hutan lindung gitu ya. Wawancaralah bapak-bapak dan ibu-ibu. Gimana sih petani ini? Satu hal, yang namanya berita tentang capres-capresan nggak masuk. Di kalangan ini nggak ada. Jadi di sini heboh, marah sama Jokowi lah, sama siapalah gitu. Emosi itu nggak ada di sana. Di sana itu emosinya adalah keseharian dalam berelasi sosial, berelasi dengan tanaman, berelasi dengan hasil panen dan dengan tetangga atau dengan pemerintah desa ya. Jadi aparatus desa. Itu real mereka, sehari-hari mereka. Jadi yang ada di TV, bahkan mungkin mereka petani kopi ya Mbak ya, itu kan mampu beli TV. Tapi yang saya lihat mereka tidak menyetel berita, tapi mereka juga tidak nonton drakor atau nonton sinetron. Ini nggak cuma yang tua, nggak cuma yang muda. Tua, muda, perempuan, laki, mereka nggak nonton itu. Lalu apa hiburan mereka? Ngobrol. Ngobrol langsung. Atau kalau enggak, mereka punya handphone langsung telepon gitu ya. Orang gitu ya. Artinya kan relasi sosial itu masih terbangun gitu Mbak ya. Jadi istilahnya relasi sosial inilah yang membuat orang masih merasa aku hidup di dalam kehangatan gitu ya. Dan mereka tidak coba katarsis dalam sehari capek ya langsung tidur kan. Petani kan jam 8 udah ngantuk Mbak. Itu yang aku lihat ya ritual waktunya. Jadi nggak nonton TV gitu-gitu nggak lagi gitu ya. Nah, jadi beda sekali gitu dengan yang tadi kita bahas. Mereka ketika sedih juga tidak berusaha untuk mencari katarsis pada problem orang lain atau menutup enggak. Ini jangan-jangan tadi yang dibilang Mbak Upi keberjarakan itu jangan-jangan ini ada istilah lain yang disebut juga keterasingan manusia modern di kota besar. Karena kita kehilangan relasi sosial, karena waktu kita habis pagi kerja, jalan, habis di jalan bener.